ini tentang hubungan dengan menikah ya, yang kemarin ayat kemarin tuh sebelum menikah itu anak-anak itu selalu dijejeli dengan ada kata surga di telapak kaki ibu, which is right. Terus setelah menikah, terutama anak perempuan, itu sepertinya surga di telapak kaki suami. Especially yang milenial sekarang ini, terus misalnya ibunya mau datang gitu, nanti dulu ya aku tanya suami dulu. Ibunya mau nengok cucu, nanti dulu ya aku tanya suami dulu gitu. Sebetulnya di mana sih posisi seorang ibu setelah anak perempuannya menikah itu? Apakah sudah bukan surga anak perempuan ini bukan lagi di telapak kaki ibu lagi gitu? Apakah boleh seorang anak wanita ini yang sudah menikah kemudian ignore the mother and selalu anything selalu bilang tanya suami karena seperti itu yang diajarkan di Al-Quran katanya gitu. Mohon penjelasan itu banyak terjadi di sini Gus. Ya, jadi gini, hukum Islam itu saling terkait ya. Hukum Islam itu saling terkait banget. Tidak boleh dimaknai secara parsialistik, secara sebagian-sebagian. Misalnya, ketika seseorang diperintah untuk birrul walidain, berbaiklah kepada orang tua. Birrul walidain, berbaiklah kepada orang tua. Demikian pula, kamu juga taatlah kepada suami. Kalau kepada orang tua, itu orang tua dalam hal apapun, baik buruk, tetap harus hormat dan sayang. Tapi tidak harus taat kalau memang mereka kafir atau musyrik. Apalagi, tapi kalau mereka beriman harus taat. Nah, yang kedua, tentang kepada suami. Bagaimana sih sebenarnya posisi? Ini tentang skala prioritas ya. Jadi ketika dia masih belum bersuami, maka skala prioritas utamanya dia adalah orang tua. Izin, kebaktian, ketaatan, pengabdian, itu kepada orang tua. Tetapi begitu dia sudah bersuami, maka ini yang harus dipahami. Pertama, sang suami harus berbakti kepada ibu. Baik ibu kandungnya maupun ibu mertua. Kan gitu? Itu. Yang kedua, sang istri berbakti kepada suami untuk mendukung agar suami berbakti kepada ibunya. Jadi surga di telapak ibu tetap jalan. Maka kalau suami punya ibu, dia harus mengutamakan ibunya daripada istrinya. Dan kalau dia punya ibu, anggap dia punya dua ibu tuh. Kalau dia punya istri, yakni ibunya sendiri dan ibu mertuanya. Yang pertama. Yang kedua, lalu yang ketiga begini, ketika seorang istri atau seorang suami mencari pasangan, itu yang kita utamakan kan pertama diniha tuh, sebelum nasabiha, maliha maupun jamaliha, kecantikan, nasab maupun harta, itu yang paling utama adalah agamanya. Asumsinya, carilah suami yang benar-benar akan memberikan izin kamu juga untuk berbakti kepada ibu, kan gitu. Makanya Islam itu benar-benar mengajarkan kepada kita itu utuh gitu. Jangan sampai kita itu dapat suami atau dapat istri yang kemudian malah tidak jelas. Karena itulah pertimbangan agama itu menjadi utuh. Kenapa? Karena agama itu mengatur secara holistik tadi, secara kait mengait. Hormati ibumu, taati suamimu, perbaikilah ini dan sebagainya. Dan memang tetap harus begitu. Ada hadisnya itu, di mana seorang istri yang kemudian bahkan ketika orang tuanya membutuhkan dia, tapi karena suaminya memang belum ada, ya memang harus benar-benar atas izin suami. Tetapi dalam konteks kekinian, meminta izin suami itu kan mudah ya. Artinya komunikasi itu bisa dilakukan kapanpun. Dan seyogyanya suami itu ya harus memberikan izin jika memang tidak ada urgensi yang membuat sesuatu itu tidak boleh ya, atau ketidakmampuan. Tapi memang begitu, prioritasnya adalah ketika dia sudah bersuami itu adalah suaminya.
Saya rasa itu kajian kita ada. Jadi peran suami ini yang penting dalam pernikahan itu ya Gus ya. Ya, Sedangkan banyak suami yang takut istri kan zaman sekarang. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Nanti bagaimana caranya biar suami ini tidak takut istri, tapi istri juga nggak mengkooptasi suami. Karena sekarang di reel maupun konten kreator itu kebanyakan ngajarkan agar suami takut istri. Nah, jadinya suami, padahal sebenarnya sudah ada suami takut istri itu. Sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri untuk merencanakan sesuatu itu. Jadi kalau suami sampean takut, sampean itu jangan merasa menang. Sebenarnya suami sampean itu sedang bohong. Sedang ada topeng dia, musang berbulu domba itu. Hati-hati sampean. Ya, yang perempuan-perempuan, jadi kalau suami sampean itu ternyata takut-takut gitu, enggak, aku enggak gini, enggak gitu. Jadi makanya enakan jangan sampai membuat suami sampean takut. Biarkan apa adanya sehingga sampean lebih tahu, oh ini lagi gini, karena dia akan jujur. Tapi begitu sampean ini enggak akan jujur itu. Malah enggak enak jadinya. Iya di depan sampean tapi sebenarnya enggak itu. Makanya meskipun nggak semua begitu, tapi laki-laki itu tak ada laki-laki yang mau dikooptasi, nggak ada laki-laki yang mau diperintah sebenarnya. Jadi kalaupun dia mau itu hanya ada dua kemungkinan, karena dia sebenarnya bukan laki-laki. Yang kedua dia sedang membohongi diri. Hati-hati. Ini mesti laki-laki pada setuju sama saya ini. Besok kita bahas, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sedang di SPM Pasuruan ini ada Anda semangat Senin menyongsong hari dengan penuh ridho ilahi insyaallah.